warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kuningan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach dan coachee. Bersama saya Yina Siti Nur Febriana dari SMK Negeri 3 Kuningan, dan ada Ibu Ade Rahmawati dari SDN Pamijahan beserta Pak Yanto dari SDN Kadu Agung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sesi saya sebagai observer, kemudian Pak Yanto sebagai coach, dan Bu Ade sebagai coachee, gitu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yanto. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya Pak Yanto untuk hari ini? Alhamdulillah Ibu, kabar saya hari ini dalam keadaan baik dan sehat. Sebaliknya gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat tentunya ya Pak Yanto ya. Semangat Ibu. Baik, hari ini Pak Yanto akan melakukan coaching ya Pak Yanto ya? Iya. Ya, jadi Pak Yanto coachnya dan Ibu Ade coachingnya. Nah, sebagai coach, apakah Pak Yanto sudah tahu apa yang harus Pak Yanto lakukan? Sebagai coach saya, apa yang harus saya lakukan saya sudah memahami Bu. Insya Allah sudah paham. Hari ini saya akan melakukan coaching dengan proses Tirta ya. Proses Tirta itu yaitu menemukan tujuan akhir dari coaching, mengidentifikasi kata kunci permasalahannya, kemudian menentukan rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, bagian mana kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Yanto nih? Nah, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kalau secara spesifik, bagian kompetensi mana yang ingin diobservasi nih Pak Yanto? Di bagian kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Indikator ketercapaian dari pengembangan yang Pak Yanto harapkan dari pelaksanaan coaching ini apa Pak Yanto? Ya, pada intinya bebas dari judgment Bu, ya, asumsi dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coaching, selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan kata kuncinya Bu. Oh gitu, bagus ya Pak Yanto ya. Baik, terima kasih Pak Yanto, dan mudah-mudahan nanti saat coachingnya bisa lancar, apa yang diharapkan bisa tercapai ya Pak Yanto ya. Baik Bu, terima kasih Bu atas semangatnya. Insya Allah saya akan melakukan coaching sesuai alur Tirta yang mungkin yang tadi sudah saya sampaikan. Baik, maya dilanjut Pak Yanto. Siap Ibu. Assalamualaikum Ibu Ade. Waalaikumsalam Pak Yanto. Bu Ade gimana nih kabarnya? Alhamdulillah saat ini kabar saya baik Pak. Syukur alhamdulillah kalau Ibu dalam keadaan dan berkabar baik ya. Nah di sini akan tetapi saya itu melihat Ibu Ade itu kayak kebingungan dan gelisah. Kenapa Ibu? Iya nih Pak, saya ada permasalahan sedikit. Apakah kita bisa mengobrol? Ada waktu untuk saya sebentar? Boleh Bu, ada waktu, boleh silakan. Kenapa Ibu? Masalahnya apa Bu? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Oh baik, mungkin Ibu ingin ngobrol dengan saya gitu ya? Iya. Mungkin ada harapan apa sih ketika Ibu ngobrol dengan saya itu, harapan tujuannya? Iya Pak Yanto,
Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi, Pak. Oh gitu ya. Baik, mungkin Ibu bisa ceritakan ya masalahnya apa sih? Kayak begini, Pak. Belakangan ini saya merasa tidak nyaman berada di dalam suatu kelas, Pak. Oh, merasa tidak nyaman. Terus apa lagi kira-kira masalahnya Bu selain tidak nyaman di kelas? Saya bingung, Pak. Ada salah satu murid yang sama sekali tidak bisa serius dalam mengikuti pembelajaran saya. Kira-kira apa yang saya harus lakukan ya, Pak? Boleh Ibu ceritakan lebih lanjut apa yang Ibu rasakan saat ini, mungkin perasaan-perasaan Ibu saat ini? Iya, saya merasa tidak dihargai dan kurang diperhatikan oleh murid tersebut, Pak. Oh, merasa tidak dihargai Iya. dan merasa tidak diperhatikan oleh murid ya Bu ya? Iya. Nah, yang membuat Ibu merasa gelisah gitu ya Bu ya? Iya. Nah, Jadi begini, Pak, murid tersebut suka melakukan aktivitas lain, Pak, pada saat pelajaran saya. Salah satunya memainkan HP miliknya. Saya merasa tidak nyaman dengan perbuatannya itu, Pak. oh gitu ya, masalahnya ada siswa yang sering memainkan HP ya Bu ya? Iya. Nah, terus selain merasa tidak nyaman, ada hal lain yang mungkin Ibu rasakan selain itu Bu? Ya, selain tidak nyaman, saya merasa tidak bisa memahami kebutuhan murid tersebut, Pak, selama berada di dalam kelas. Jika boleh saya tahu, apakah murid tersebut menunjukkan perilaku yang sama saat belajar mata pelajaran yang lain Bu, selain mata pelajaran di Ibu gitu? Kalau untuk hal itu saya kurang tahu, Pak. Tapi dalam waktu dekat, rasanya saya perlu mencari informasi tentang hal itu. Iya, iya, iya. Nah, selama ini langkah-langkah apa yang telah Ibu ambil dalam menghadapi permasalahan itu Bu? Langkah-langkahnya? Selama ini saya pernah menegur murid tersebut dan bersikap sabar atas perilakunya, Pak. Oh gitu, pernah berarti intinya Ibu pernah menegur atas perilaku siswa tersebut ya Bu ya? Iya, karena saya tegur, Pak. Apakah Ibu pernah mendiskusikannya dengan guru yang lain mungkin? Belum sih, Pak. Tadinya saya merasa sanggup menangani hal ini sendiri, tapi pada akhirnya saya mulai menyerah, Pak. Nah di sini lalu kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang? Saya sebenarnya tadi berkeinginan menemui rekan guru yang lain untuk berdiskusi mengenai permasalahan ini, Pak. Jadi intinya Ibu ketemu dengan guru yang lain, mungkin cerita dengan guru yang lain jadi ya. Nah di sini lalu mengapa tidak Ibu lakukan? Sebenarnya saya masih merasa ragu, Pak. Apakah upaya ini akan berhasil gitu? Sebenarnya Ibu akan menemui rekan guru siapa saja sih Bu yang kira-kira akan Ibu temui dan akan Ibu ajak diskusi Bu? Ada beberapa guru yang rencananya akan saya temui, Pak, mendiskusikan masalah ini, di antaranya wali kelas, guru BK, dan guru mata pelajaran lainnya. Kenapa tuh Ibu nggak mencobanya gitu ya untuk berkomunikasi dengan guru-guru tersebut? Benar juga ya, Pak. Harusnya saya mencoba menemui guru tersebut tadi. Ya benar sekali Bu. Saat Ibu bertemu guru-guru tersebut, apa yang ingin disampaikannya coba? Yang pertama mungkin saya akan menyampaikan bahwa saya memiliki masalah dengan salah satu murid pada kelas yang saya ajar. Saya ingin mengkonfirmasi apakah hal yang sama dialami juga oleh guru tersebut gitu. Wah, ya Ibu, ayo lakukan itu Bu. Selain itu, apa kekuatan yang Ibu miliki sehingga merasa yakin dengan berdiskusi bersama guru-guru itu akan menemukan solusi-solusinya Bu? Begini Pak, saya merasa yakin melalui koordinasi dan bekerja sama dengan rekan guru yang lain akan menemukan solusi untuk masalah yang saya hadapi. Iya Bu ya. Kira-kira apa yang akan Ibu yakinkan kepada mereka untuk menangani masalah ini? Saya akan meyakinkan mereka
bahwa sekecil apapun atau sedikit apapun masalah yang ada di sekolah harus ditangani secara bersama-sama. Iya, iya, iya. Lalu apalagi yang akan Ibu tegaskan Bu, kira-kira? Yang ketegasan bahwa masalah yang saya hadapi harus disikapi dan ditindaklanjuti dengan ketegasan dari sekolah sebagai sebuah lembaga. Jadi apa yang akan Ibu lakukan sekarang ini? Saya akan menemui wali kelas, guru BK dan guru mata pelajaran yang lain. Oh, luar biasa Ibu, bagus sekali rencana yang akan Ibu lakukan. Terus ada lagi yang akan Ibu lakukan? Selanjutnya mungkin saya akan melakukan diskusi. Nah, setelah diskusi dengan mereka tentunya akan dilakukan pemanggilan terhadap murid tersebut. Bahkan jika perlu akan dipanggil juga orang tuanya. Oke Ibu, saya dari cerita Ibu yang telah sampaikan, saya menyimak apa yang menjadi masalah Ibu dan apa yang akan dilakukan oleh Ibu, solusi-solusinya. Nah, solusi-solusi yang telah Ibu sampaikan, mungkin yang pertama saya simpulkan jadi ya. Yang pertama, Ibu akan melakukan diskusi dengan wali kelas, kemudian dengan guru BK dan guru mata pelajaran lainnya. Nah, solusi yang kedua, Ibu juga akan memanggil murid yang bersangkutan atau murid yang ada masalah tersebut. Dan yang ketiga, yaitu jika diperlukan akan memanggil kedua orang tua atau salah satu orang tua siswa akan dipanggil ke sekolah dari rencana tersebut. Nah, lalu di sini siapa yang akan Ibu minta bantuan untuk menjalankan komitmen ini? Kira-kira siapa aja nih guru yang akan membantu atau orang yang akan membantu Ibu dalam melakukan kegiatan atau mencari solusi tersebut? Mungkin saya akan meminta bantuan rekan saya, namanya Pak Anjer, untuk menemani saya menemui guru-guru tersebut, Pak. Beliau sebagai pembina kesiswaan yang saya rasa perlu mengetahui juga hal ini. Nah, sepertinya Ibu sangat baik. Apa yang mungkin Ibu akan lakukan, Ibu akan ngobrol dan mengajak teman guru yang namanya Bapak Anjer untuk menyelesaikan masalah Ibu yang hadapi. Mungkin dari percakapan ini Ibu sekarang sudah merasa lega atau belum? Alhamdulillah, saya merasa lega sekali, Pak. Saya menemukan solusi dari atas apa permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Pak Yanto sudah meluangkan waktu untuk saya untuk mendengarkan keluh kesah saya, Pak. Jadi selanjutnya mungkin saya akan menemui Pak Jen dulu, Pak. Oh gitu. Iya. Baik Ibu, tentunya sama-sama ya Bu ya. Saya juga ketika berbincang dengan Ibu, alhamdulillah dengan sendirinya Ibu menemukan solusi-solusinya. Iya. Ya, kira-kira mau kapan Ibu melakukannya? Untuk menemui rekan hari ini juga saya akan langsung ya untuk tindakan ke anak mungkin besok pada saat pelajaran. Mudah-mudahan Ibu bisa melaksanakannya mulai besok. Dan kira-kira nih apakah berhasil atau tidaknya, kira-kira Ibu akan ngobrol lagi nggak dengan saya? Pastinya Pak, karena awalnya saya ngobrol dengan Bapak, pasti akhirnya juga setelah ada solusi, terus tingkat ketercapaiannya juga pasti saya akan ngobrol dengan Bapak. Alhamdulillah Bu, kalau gitu saya akan menunggu dan mungkin saya penasaran nih, kira-kira itu berhasil atau tidak. Baik Pak. Mungkin ada lagi Bu yang ingin diobrolkan nih? Sudah Pak, terima kasih banyak untuk waktunya. Baik Pak, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Yanto, alhamdulillah ya Pak Yanto sudah melakukan proses coaching bersama Bu Ade. Nah, di sini apa saja yang sudah Pak Yanto lakukan dalam proses coaching itu?
Yang saya tadi sudah lakukan, saya itu tadi sudah mencoba fokus dan menyimak aktif dalam percakapan tadi dengan Ibu Ade. Nah, selanjutnya saya juga mengetahui tujuan dari coaching ini dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Nah, kemudian saya juga memberikan beberapa pertanyaan untuk mencoba menggali dan mengembangkan potensi diri coach agar dapat merencanakan aksi dan tanggung jawab untuk solusi permasalahan yang dihadapi oleh seorang coach itu. Ya, dari pengamatan saya ya tadi Bapak sudah mencoba untuk membangun kemitraan dengan coaching dan fokus juga percakapan aktif, kemudian jadi percakapan antara coach dan coachnya itu berlangsung dua arah gitu ya, menjadi dua arah. Kemudian Bapak juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggiring coach untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya gitu ya Pak. Nah tadi juga ini agak kalau untuk coach itu sendiri memang tidak menyimpulkan ya tadi Bapak ya, tetapi penegasan mungkin ya di akhir tadi kesimpulan itu ya Pak. Oke, penegasan ya, karena kan memang di coaching ini coach itu tidak menyimpulkan, tetapi menegaskan itu tidak jadi masalah ya Pak ya. Baik, nah sekarang kira-kira kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan Pak Yanto? Baik Ibu, mungkin saya masih ingin mengembangkan kompetensi dalam memberikan pertanyaan yang dapat menggiring coach menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, baik Pak, mudah-mudahan kompetensi yang dalam melakukan coaching bisa lebih baik lagi ya Pak ya nanti ke depannya. Tentu saja kita harus terus belajar dan belajar agar kegiatan selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi gitu ya. Dan dengan pertemuan ini kita melakukan coach dan coaching, observer juga itu bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Gitu barangkali ya Pak, sangat luar biasa gitu Pak. Ya, terima kasih Ibu. Alhamdulillah masukan sarannya kepada saya sebagai coach. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal untuk saya melakukan menjadi lebih baik lagi dalam ketika saya melakukan coaching kepada Ibu ataupun teman-teman lain. Ya, terima kasih Pak Yanto, Bu Ade. Tetap semangat dan kita menjadi guru yang bisa memberikan yang terbaik untuk murid-murid kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Selamat siang Ibu. Pada kali ini kita akan melaksanakan atau membuat video praktik coaching. Nah, untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual. Nah, kita di sini bertiga, saya sebagai pengamat dan Ibu Ina sebagai coach dan Pak Yanto sebagai Coaching. Ya, di sini kami dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Kuningan. Baiklah, kita langsung mulai saja ya. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar saya baik Ibu. Ya. Hari ini Ibu akan melakukan coaching ya? Iya betul Ibu. Dan Ibu sebagai coachnya. Nah, sebagai coach, apakah Ibu sudah tahu apa saja yang harus Ibu lakukan? Insya Allah sudah tahu Ibu. Hari ini saya akan melakukan coaching dengan proses kita, yaitu menemukan tujuan akhir dari coaching itu sendiri, mengidentifikasi kata kunci dari permasalahannya, kemudian menentukan rencana aksi dan tanggung jawab. Oke, bagian kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan?
kompetensi yang akan dikembangkan yaitu bagian kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot itu, Bu. Baik, Bu. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu harapkan dari pelaksanaan coaching ini? Ya, bebas dari judgement, kemudian asumsi dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi dari coaching, selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan kata kunci. Mantap, Bu. Tetap semangat ya, Bu. Baik, Bu, terima kasih atas supportnya. Insya Allah saya akan melakukan coaching ini sesuai dengan alur Tirta. Baik, silakan melakukan coaching. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yanto. Waalaikumsalam Ibu Ina. Iya, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik. Gimana Ibu Ina juga kabarnya hari ini? Alhamdulillah, harus tetap semangat tentunya ya Pak Yanto ya. Ya, terima kasih nih sudah datang. Apa nih yang mau diobrolkan kali ini Pak Yanto? Begini Bu, sebenarnya saya ada sedikit permasalahan Bu di Ya. kelas, dan permasalahan itu mengganggu pikiran saya ketika saya mengajar di kelas Bu. Oh begitu ya. Masalahnya kalau boleh tahu apa ya Pak Yanto, bisa diceritakan? Jadi gini Bu, masalahnya di kelas saya di kelas 6 gitu ya, di setiap pelajaran matematika bahwa siswa itu kayaknya kayak ketakutan dalam pelajaran matematika, terus kurang antusias juga dalam belajar matematika Bu. Begitu ya. Jadi masalahnya mengenai anak yang kurang antusias dan ada perasaan takut, begitu Pak Yanto? Iya, ini masalahnya itu Bu. Nah, baiklah kalau begitu kita kira-kira Pak Yanto ada waktu sekitar 10 atau 15 menit untuk percakapan ini gitu. Apa yang diharapkan Pak Yanto? Jadi gini ya Bu ya, dalam percakapan ini mungkin saya itu curhat sama Ibu ya Bu. Curhat iya. sama Ibu dengan harapan nih, Ya. dengan harapan saya itu menemukan solusi Bu dari permasalahan yang ada di kelas saya Bu. Nah itu intinya, mudah-mudahan dari percakapan ini adanya solusi Bu dari permasalahan saya. Ya, jadi ingin ada murid antusias terhadap pelajaran matematika ya Pak Yanto ya? Iya Ibu, betul masalahnya ya. Ya. Menurut pengamatan Pak Yanto nih, murid yang antusias itu seperti apa ya Pak? Nah, harapan saya itu yang disebut dengan murid yang antusias itu murid yang atau siswa yang aktif, responsif, kreatif dalam mengikuti setiap pelajaran. Bukan hanya pelajaran yang dia senang saja, tapi dengan salah satu pelajaran yang saya jadi masalah itu di pelajaran matematika Bu. Oh, jadi siswa yang antusias itu aktif, responsif, dan kreatif yang dalam pembelajaran matematika tersebut ya Pak Yanto ya? Iya itu Ibu, iya. Ya, kalau siswa sangat antusias itu ada di level berapa Pak Yanto? Kalau 1 dari 10, menurut Pak Yanto kira-kira Pak Yanto ada di level berapa nih? Nah khusus ya Bu ya untuk di mata pelajaran matematika nih, kebetulan matematika tadi juga di awal saya membahas tentang pelajaran matematika, mungkin ada pada posisi kelima Bu. Di level 5 karena mata pelajaran matematika itu rumit ya Bu ya, banyak rumus-rumus yang emang agak banyak perhitungan, kemudian dilaksanakan setelah jam istirahat juga, jadi anak itu kadang malas Bu, apalagi di jam pertamanya itu udah jam olahraga, istirahat, masuk ke jam pelajaran matematika, anak itu kayak yang gak antusias Bu. Wah, ternyata banyak sekali ya Pak Yanto tantangannya. Iya Ibu, masalahnya itu Bu. Paling tidak dengan kondisi ini Pak Yanto harapkan murid Pak Yanto ini naik level ya, tentunya ya. Apa yang bisa Pak Yanto naik level kan sampai berapa Pak Yanto?
harapan sih kalau levelnya Bu, mungkin harapan level 10. Tapi nggak mungkin saya itu membayangkan dari level 5 tiba-tiba harus level 10. Proses gitu ya. Saya, mungkin saya untuk hari mulai besok ataupun kedepannya naiklah minimal menjadi ke level 8 atau ke level 9. Oke. Apa yang bisa Pak Yanto lakukan untuk bisa sampai level ke-8? Nah sebenarnya itu yang saya pikirkan Bu. Makanya saya itu hari ini saya dialog dengan Ibu, ngobrol dengan Ibu, harapan solusinya mau seperti apa itu Bu? Kalau menurut pengamatan Pak Yanto nih, kira-kira apa sih yang membuat murid-murid itu agar aktif di kelasnya? Menurut pandangan saya sih murid biasanya aktif bila ada permainan Ibu, permainan atau game, sehingga mereka semangat belajar. Malah terkadang kelas menjadi sangat ramai, pokoknya mereka senang kalau ada permainan-permainan atau game-game di kelas itu Ibu. Bagus sekali itu Pak Yanto. Selain itu kira-kira apa yang bisa Pak Yanto lakukan agar murid itu merespon dan kreatif gitu Pak Yanto? Nah mungkin saya juga bisa menerapkan yang lainnya ya, seperti mungkin bisa melalui media-media pembelajaran. Media tersebut harus inspiratif ya Bu ya, agar siswa bisa merespon, dan media juga harus menarik agar mereka kreatif ketika ada tugas ataupun atau tantangannya, sehingga anak itu lebih tertarik dengan adanya pembelajaran seperti itu. Apakah ada alternatif lain Pak Yanto? Apa ya? Jadi mungkin bisa pembelajaran dilakukan secara berkelompok ya Bu ya. Ternyata saya itu kemarin itu nggak berkelompok juga sih Bu. Mungkin itu masalahnya, karena dengan kegiatan berkelompok agar mereka bisa berkolaborasi mengerjakan tantangan yang diberikan ataupun soal-soal matematika itu, sehingga anak yang kurang mampu bisa dibantu dengan siswa yang sudah mampu mengerjakan. Kalau begitu ada alternatif lainkah selain dari permainan ataupun dari media belajar yang berkelompok itu Pak Yanto? Kalau saya pikir itu rasanya sudah tidak ada alternatif lain dari yang tadi saya sampaikan. Mungkin ada masukan atau gimana dari Ibu ini untuk solusi saya Bu? Oke. Bagaimana kemungkinan Pak Yanto ini tadi kan sudah diinginkan ya alternatifnya. Nah, yang akan dilakukan Pak Yanto itu sendiri seperti apa? Mungkin bisa dilakukan harus dengan adanya fasilitas ya, fasilitas di sekolah yang mendukung, sehingga membantu kita, saya terutama sebagai guru, bagaimana cara mudahnya untuk menyampaikan materi pelajaran terhadap siswa. Yang paling mungkin bisa diterapkan ataupun alternatif tadi gitu ya, kira-kira mana yang bisa segera Pak Yanto lakukan yang diterapkan gitu ya? Oh iya Bu. Paling nanti gini Bu ya, mungkin saya bisa terapkan dengan segera, mungkin besok lah, karena besok itu ada lagi pelajaran matematika. Pelajaran matematika itu kan saya itu menerapkan di 2 hari Bu, 3 jam. Nah pada pembelajaran itu mungkin saya akan menggunakan langsung dengan permainan-permainan Bu, dan dengan menggunakan media-media pembelajaran yang variatif juga, sehingga anak lebih menarik dalam pelajaran tersebut. Nah untuk pembelajaran berkelompok di luar kelas kurang memungkinkan karena faktor cuaca yang tak mendukung ya Bu ya. Memang di suasana atau cuaca saat ini kadang sore itu dingin, kadang malam dingin, siang pun juga panas, itu takutnya siswa itu sakit juga Bu. Nah ini kapan nih Pak Yanto bisa mulai menerapkan alternatif tersebut ya Pak? Nah, mungkin kalau saya akan rekam besok lah Bu. Besok ya. Kebetulan kan besok itu ada pelajaran matematika juga. Iya. Siapa saja yang bisa membantu Pak Yanto nih dalam merencanakan tadi ya alternatif seperti itu yang rencana yang Pak Yanto akan lakukan? Ya.
Mungkin saya akan meminta bantuan Bu, meminta bantuan satu mungkin ke rekan sejawat terlebih dahulu, rekan sejawat yang memang sering dalam pembelajaran dan dengan menggunakan permainan atau dengan game-game, mungkin saya akan juga meminta bantuan dia ataupun video-video pembelajaran yang inspiratif dari teman saya. Wah, sangat bagus sekali Pak Yanto. Itu rencananya saya dukung sepenuhnya apa yang menjadi rencana Pak Yanto dalam menyelesaikan persoalan murid di kelas ini Pak Yanto ya. Kita di sini sudah mengetahui rencana Pak Yanto ke depannya, dan akhirnya sesi ini cukup sekian dulu barangkali ya Pak Yanto. Apa yang Pak Yanto dapatkan dari sesi ini Pak Yanto? Alhamdulillah Ibu, yang saya dapatkan dari sesi ngobrol dengan Ibu banyak Bu, banyak membantu saya ketika saya bingung di kelas mau seperti anak, untuk membangkitkan anak lebih antusias dalam pelajaran matematika. Nah, di awal saya kan belum menemukan nih titik terang ya Bu ya. Namun setelah kita mengobrol dengan Ibu, saya jadi memiliki gambaran penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi di kelas saya itu Bu. Ya, alhamdulillah ya Pak Yanto. Baik, terima kasih sudah cerita kepada saya dan kita sharing di sini. Mudah-mudahan rencana Pak Yanto nanti bisa lancar ya, dan apa yang diinginkan bisa tercapai gitu ya Pak Yanto ya. Saya tunggu nih cerita berikutnya setelah rencana yang dilaksanakan Pak Yanto ke depannya ya Pak. Iya. Ya, tetap semangat ya Pak Yanto ya. Semangat Ibu. Iya. Ini saya itu mengucapkan terima kasih Bu. Ibu sudah meluangkan waktunya ngobrol dengan saya, membantu keluh kesah saya gitu selama saya mengajar di kelas, sehingga mudah-mudahan besok saya akan menerapkan apa nih yang sudah menjadi solusi dari keluh kesah saya. Selanjutnya mungkin itu aja dulu Bu. Itu aja dulu, mungkin nanti kedepannya kalaupun ini saya berhasil, saya juga insya Allah akan cerita gitu ya. Kalaupun ini tidak berhasil juga, saya akan secepatnya ngobrol lagi dengan Ibu. Ya, nanti kita cari solusinya ya Pak ya. Ya, maaf Ibu jangan bosan aja lah kalau saya kontak gitu ya. Ya, ini malah alhamdulillah ya Pak Yanto bisa sharing dengan saya itu sama-sama belajar di sini ya Pak Yanto untuk mengembangkan pengalaman kita di saat melakukan pembelajaran literasi Pak Yanto. Gitu. Oke. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya, terus semangat. Ya. Baik Bu, Ibu sudah menyelesaikan proses coaching. Nah, apa saja tadi yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching? Ya, saya tadi sudah mencoba untuk fokus dan menyimak aktif dalam percakapan agar mengetahui tujuan dari coaching itu. Juga memberikan beberapa pertanyaan untuk mencoba menggali dan mengembangkan potensi diri dari coaching tersebut agar dapat merencanakan aksi dan tanggung jawab untuk solusi permasalahan yang dihadapi tadi oleh Pak Yanto gitu Bu. Oke. Ya, dari hasil pengamatan saya, tadi Ibu sudah mencoba membangun kemitraan dengan coaching dan fokus juga aktif dalam percakapan, sehingga percakapan yang berlangsung menjadi dua arah. Kemudian Ibu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggiring coaching untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, sekarang kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Mungkin saya masih ingin mengembangkan kompetensi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggiring coaching menemukan solusi dari permasalahan itu Bu. Oke, baik, berarti itu yang akan Ibu kembangkan ya. Ya. Mudah-mudahan kompetensi kita dalam melakukan coaching ini bisa lebih baik lagi ya Bu. Dan semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam CGP Angkatan 8 Kabupaten Kuningan. Salam.
Baik Ibu Ade dan Ibu Ina, pada hari ini Ibu Ade akan melakukan coach dan Ibu Ina akan berperan sebagai coaching. Ya. Nah, saya sebagai observer. Nah, Ya. gimana kabarnya hari ini Ibu Ade? Alhamdulillah kabar hari ini baik, sangat baik Pak. Alhamdulillah kalau kabar Ibu Ade baik, dan hari ini kita akan melaksanakan coaching ya Bu. Iya. Ibu akan menjadi coach dan nanti Ibu Ina menjadi coaching. Saya di sini sebagai observer. Iya. Sebelum melaksanakan coaching, mungkin perlu saya juga menanyakan ke Ibu, apakah Ibu sudah tahu apa saja yang harus Ibu lakukan Bu? Alhamdulillah ya, sudah tahu apa yang mesti saya lakukan. Hari ini saya akan melakukan coaching dengan Alur Tirta, yaitu menemukan tujuan akhir dari coaching, mengidentifikasi kata kunci permasalahan, kemudian menentukan rencana aksi dan tanggung jawab. Begitu Pak. Iya, baik. Intinya Ibu itu akan melaksanakan coaching dengan alur proses Tirta ya Bu ya? Iya. Nah, kira-kira bagaimana kompetensi coaching, apa yang akan Ibu kembangkan Bu? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, Ya. yang kedua mendengarkan aktif, Iya. dan yang terakhir mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Kira-kira bagaimana kompetensi yang mana yang secara spesifik yang akan Ibu observasi atau yang saya akan observasi Bu? Mungkin mendengarkan aktif Pak. Oke, baik. Intinya Ibu yang akan saya nanti observasi itu mendengarkan aktifnya ya Bu ya? Iya. Nah, baik Ibu, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu harapkan dari pelaksanaan coaching ini apa aja Bu? Indikator yang diharapkan yaitu saya bisa menerapkan kompetensi mendengarkan dengan rasa, yaitu receive, menerima dan menangkap kata kunci, perceive, memberi tanda bahwa kita mendengarkan dan memperhatikan, yang terakhir submerge, jadi mendengarkan dengan rasa. Iya, baik. Intinya mendengarkan dengan rasa ya Bu ya? Iya. Baik, kalau gitu saya akan mengobservasi Ibu ketika melaksanakan coaching. Iya. Oke, itu silakan Ibu persiapkan aja ya. Iya baik Pak, terima kasih. Iya, siap. Assalamualaikum Nina, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Ade. Bu Ade sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, untuk saat ini saya dalam keadaan bahagia sekali bisa membersamai Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang. Apa nih yang mau diobrolin kali ini? Begini Bu Ade, sebenarnya saya ada sedikit permasalahan yang mengganggu pikiran di akhir-akhir ini, yaitu terkait tentang pembelajaran di kelas. Ya, masalahnya apa ya? Kalau boleh diceritakan? Begini Bu Ade, di kelas itu banyak kelas yang kosong tuh. Jadi terutama ketika setelah jam istirahat begitu. Jadi jam-jam siang gitu ya Bu Ade ya. Oh iya, jadi masalahnya mengenai banyak kelas kosongnya Bu di jam siang gitu. Iya betul sekali Bu Ade. Nah, kita kan ada waktu sedikitnya nih 10 sampai 15 menit dari percakapan ini. Apa yang Ibu harapkan? Saya berharap setelah melakukan percakapan ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya sedang hadapi. Kasihan Bu, anak-anak pada gabut di kelasnya dan terkadang nongkrong di kantin. Saya berharap anak-anak bisa tenang dan nyaman saat belajar di kelas begitu dengan gurunya. Jadi ingin agar murid tenang dan nyaman belajar di kelas dengan gurunya ya? Iya betul Bu. Ya. Menurut pengalaman Ibu, guru yang membuat murid nyaman dan tenang itu seperti apa sih? Guru yang disiplin masuk ke kelasnya, kemudian dalam pembelajarannya berinovatif dan kreatif, begitu menurut saya.
Oh, jadi guru itu harus disiplin, inovatif dan kreatif ya? Iya, betul. Ya. Kalau guru disiplin, kreatif dan inovatif itu ada di level 10. Menurut Ibu, kira-kira guru di sekolah itu ada di level berapa? Saya kira guru di sekolah itu terdapat di level 6 ya Bu ya. Gitu. Jadi anak-anak itu merasa mengantuk. Jadi dalam pelajaran siang itu jam-jam rawan gitu ya Bu ya, membuat anak-anak jadi malas gitu, apalagi di kelasnya yang sangat jauh gitu ya, dari kantor gitu, ataupun yang tadi istirahat dari kantin itu harus naik tangga dulu dan butuh proses gitu ya Bu ya, nggak langsung dekat gitu ya ininya kelasnya. Jadi anak-anak itu kadang kurang semangat dalam belajarnya gitu, sehingga mereka tidak masuk tentunya. Jadi kalau jam siang itu semangat belajarnya berkurang gitu loh Bu. Oh iya. Oh ternyata banyak juga ya tantangannya. Iya Bu. Ya paling tidak dengan kondisi seperti ini, Ibu harapkan guru di sekolah Ibu itu naik ke level berapa? Saya berharap tentunya pengennya ya setidaknya ke depannya dulu ya gitu. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk bisa sampai ke level 8 tersebut? Nah sebenarnya itu yang saya pikirkan Ibu, makanya saya butuh berdialog dengan Ibu. Kalau menurut pengalaman Ibu, kira-kira apa sih yang membuat guru mau masuk ke kelas dengan disiplin? Guru biasanya masuk apabila ada pengawasan dari atas ya Bu ya, jadi merasa ada tanggung jawab dan lain-lain, takut mungkin begitu. Dari atas? Maksudnya siapa? Ya seperti adanya Wakasek gitu ya, Wakasek tentunya misalnya dari bidang kurikulum, kemudian dari top manajemen, berarti kepala sekolah Bu. Oh begitu ya. Selain itu kira-kira apa yang bisa membuat guru itu kreatif dan inovatif? Sepertinya mungkin bisa melalui pelatihan, workshop, ataupun lokal karya, seminar-seminar, agar guru itu bertambah dengan ilmu-ilmu yang kekinian gitu ya, jadi update keilmuan gitu ya Bu ya. Jadi sehingga menciptakan semangat belajar kepada muridnya itu meningkat begitu. Ada alternatif lain? Selain itu? Sepertinya bisa juga Bu dilakukan pembelajaran sosial emosi agar dibentuk keyakinan sekolah antara guru dan pihak sekolah. Mungkin bisa dibentuk dalam kelompok belajar, jadi belajarnya terhadap guru gitu ya, guru memiliki teman untuk saling menyemangati. Jadi kalau ini namanya team teaching lah Bu ya. Jadi saling menyemangati, saling membantu untuk keperluan yang memang dibutuhkan oleh guru tersebut ya, begitu Bu. Ada alternatif lain selain dari pengawasan, pengembangan diri dan kelompok belajar? Untuk saat ini baru alternatif itu Bu yang saya pikirkan. Bagaimana kemungkinan Ibu bisa melakukan itu? Bisa sih Bu dilakukan, harusnya bisa gitu ya, asalkan ada kolaborasi dengan pihak sekolah, terutama Wakasek dan kepala sekolah. Baik, dari alternatif yang tadi, kira-kira yang mana yang bisa dengan segera Ibu terapkan? Yang paling mungkin bisa saya terapkan dengan segera adalah bekerja sama dan berkolaborasi tentunya dengan Wakasek dan kepala sekolah, agar ada pengawasan gitu ya terhadap kelas-kelas, terutama kelas yang jauh gitu ya, di bawah saat-saat jam siang tentunya. Jadi agar guru menjadi disiplin dan selalu masuk ke kelasnya begitu untuk mengajar begitu ya gurunya. Kapan itu bisa dimulai diterapkan ya? Secepatnya Bu, insya Allah di pertemuan berikutnya.
Oke, jadi siapa yang bisa membantu Ibu dalam menjalankan rencana tadi? Yang dapat membantu yaitu pastinya rekan sejawat ya Bu ya di sini. Terus adanya Wakasek dan kepala sekolah karena beliau-beliau yang mengetahui perkembangan guru gitu ya. Dan mereka itulah membuat kebijakan sekolah gitu. Pemangku kebijakan ya? Betul ya. Bagus itu. Saya dukung sepenuhnya apa yang menjadi rencana Ibu dalam menyelesaikan persoalan kelas kosong. Kita sudah ada di akhir sesi ini. Apa yang Ibu dapatkan dari sesi ini? Yang saya dapatkan adalah tentu saja solusi dari permasalahan yang saya hadapi ya Bu ya. Jadi apa yang tadinya saya masih kebingungan dan tidak menemukan titik terang, namun setelah kita mengobrol beberapa menit ini saya memiliki gambaran penyelesaian masalah murid ini Bu. Oke, alhamdulillah berarti ada solusi gitu ya. Terima kasih atas ceritanya. Sampai ketemu lagi ya. Saya tunggu cerita berikutnya. Terus semangat. Ya, terima kasih juga ya Bu ya telah memberikan pencerahan kepada saya. Saya menjadi plong dan tentunya lebih bersemangat lagi untuk memberikan yang terbaik ya Bu ya. Iya, sama-sama. Tetap semangat dalam mencerdaskan anak bangsa. Semangat Bu. Ibu Ade, alhamdulillah dari tadi saya mengamati Ibu melakukan coaching ya Bu ya. Ibu sebagai coaching. Nah di sini dari hasil pengamatan saya yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching ya tadi ya. Nah kira-kira apa saja yang tadi sudah Ibu lakukan dalam proses coaching itu Bu? Ya, saya tadi sudah mencoba fokus dan menyimak aktif dalam percakapan agar mengetahui tujuan dari coaching ini dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi coaching saya. Kemudian saya juga memberikan beberapa pertanyaan untuk mencoba menggali dan mengembangkan potensi diri coaching agar dapat merencanakan aksi dan tanggung jawab untuk solusi permasalahan yang dihadapinya. Iya Ibu, yang tadi saya amati juga mungkin sesuai lah dengan apa yang telah Ibu sampaikan. Tapi saya juga di sini punya gambaran-gambaran tentang Ibu, bagaimana yang sudah Ibu lakukan ya dalam proses coaching tersebut. Hal yang sudah saya amati tadi Ibu sudah mencoba membangun kemitraan antara coach dengan coaching ya. Dalam coach Ibu sudah fokus juga, aktif dalam percakapan juga, sehingga percakapan yang berlangsung menjadi dua arah Ibu. Bukan hanya satu arah, tapi sudah Ibu lakukan dua arah. Nah kemudian Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggiring coaching untuk menemukan sendiri solusinya. Dan di situ Ibu juga tidak memberikan masukan, akan tetapi masukan dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching itu dia selesaikan sendiri, dia sampaikan juga solusinya. Nah sekarang kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Mungkin saya ingin mengembangkan kompetensi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggiring coaching menemukan solusi dari permasalahan. Oh itu jadi ya. Iya. Intinya Ibu ingin lebih meningkatkan lagi atau mengembangkan lagi kompetensi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggiring coaching. Ya. Baik Ibu, mudah-mudahan kompetensi kita dalam melakukan coaching bisa lebih baik lagi ke depannya ya Bu ya. Dan semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses tanpa ekses.